Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Panglima Sabah, bahas kisah sejarah tempo dulu. Ayo kita lanjutkan ke tokoh abad ke-10 bernama berikutnya adalah Al-Batani. Siapa itu Al-Batani? Sebelum kita membahas siapa itu Al-Batani, aku mau minta tolong bantu di like, di komen, di share, subrek, dan nyalakan tombol notifikasinya. Terima kasih, barakallah. Al-Batani adalah ilmuwan dari Irak. Dialah ahli astronomi terbesar di kalangan orang Arab. Dia terjun dalam dunia astronomi ketika berusia 20 tahun hingga akhir hayatnya. Lalande, ahli astronomi terbesar di Prancis, mengatakan bahwa Al-Batani termasuk salah seorang dari 20 orang terbesar ahli astronomi. Sarton mengatakan dalam bukunya Sejarah Alam Semesta bahwa Al-Batani merupakan ahli astronomi paling besar pada bangsa dan zamannya. Sebelum Al-Batani terkenal viral, para astronomi ilmu yang mempelajari astronomi itu berkiblat kepada Yunani. Seiring berganti zaman, kiblat pun berganti. Jadi banyak yang belajar ke Al-Batani. Banyak sekali astronomi dari Arab ini yang belajar ke Ptolemeus. Susah dibacanya, ini bahasa Yunani ini. Tapi berseiring lambat waktu, Al-Batani mengetahui kelebihan dan kelemahan Ptolemeus ini. Jadi dia punya konsep sendiri, tidak mau mengikuti orang Yunani, dan dia curahkan dengan membuat kalender astronomi yang isinya bukan kayak kalender ini ya, bukan almanak yang Januari Februari kayak gitu, bukan nama-nama hari, bukan, tapi isinya itu lebih ke kejadian-kejadian antariksa kayak gerhana bulan, gerhana matahari, jatuh meteor, begitu dan lain sebagainya. Nama kalender tersebut dikenal dengan nama Al-Zayyid yang dibuat pada tahun 900 Masehi. Dengan sangat cermat dan akurat, pengamatannya yang sangat akurat mengenai gerhana matahari menjadi dasar yang pasti bagi pengamatan sejenis. Hingga tahun 1749 Masehi, dia telah menentukan derajat kemiringan lingkaran gerhana itu 2,5 derajat 35 inci. Hitungan seperti itu sangat mengagumkan karena pada saat itu belum ada peneliti yang menggunakan alat-alat astronomi yang canggih seperti sekarang. Itulah antara lain yang menambahkan kehebatan Al-Batani. Bukunya Al-Jayyid atau isinya kalender itu dia terjemahkan ke dalam bahasa Latin dan Spanyol. Itu tanda bukti konkret pengikut Al-Batani banyak digemari oleh orang Latin dan Spanyol. Pengaruhnya sangat besar bukan saja dalam bidang ilmu astronomi untuk kalangan bangsa Arab saja, melainkan juga dalam ilmu astronomi dan hitungan segitiga lingkaran pada bangsa Eropa pada abad pertengahan dan awal Renaissance. Dia telah menetapkan hitungan yang sangat akurat mengenai panjang hitung tahun dan pembagian musimnya, serta peredaran yang pasti untuk matahari. Dia juga membenarkan ucapan Ptolemeus mengenai tetapnya posisi bumi yang berjauhan dengan matahari, dengan membangun dalil atas perubahan yang terjadi pada teori yang ditemukan Ptolemeus. Meskipun hitungan sebagian orang modern ada yang sesuai dengan apa yang ditemukan oleh Ptolemeus, dan dengan mengikuti gerakan rata-rata planet tersebut, akhirnya Al-Batani mendapatkan kesimpulan bahwa penyesuaian waktu berubah sangat lamban
Al-Battani juga memastikan kebalikan dengan apa yang ditemukan oleh Plotinus, perubahan sudut tampak matahari dan kemungkinan terjadi gerhana matahari total. Selain itu, Al-Battani juga meluruskan sejumlah pengetahuan mengenai gerakan bulan dan bintang bergerak. Dia membuat teori baru yang menunjukkan tingkat kecerdasan dan keluasan wawasannya, yang menjelaskan kondisi di mana bulan bisa terlihat dan memantapkan gerakan rata-rata yang ditemukan oleh Plotinus. Dia juga memiliki hasil peneropongan gerhana bulan dan gerhana matahari yang dijadikan patokan oleh Dendron pada tahun 1749 Masehi tentang batas kecepatan bulan dalam satu abad. Dia memberikan pemecahan yang sangat bagus melalui pencarian titik tengah bagi segitiga lingkaran. Dalam ilmu pasti, Al-Battani, menurut pendapat yang dapat dipercaya, dia adalah orang yang pertama kali memasukkan sinus dan kosinus dalam ilmu pasti. Dia menggunakan sinus dan kosinus sebagai pengganti hipotenus yang banyak digunakan oleh orang Yunani. Lalu ia menyempurnakan definisi bayangan semu dan bayangan inti. Selain membuat daftar untuk dua hal tersebut, penemuan hukum segitiga sama sisi yang sempurna dinisbatkan kepadanya. Selain itu, dia juga memecahkan berbagai persoalan hitung ala Yunani dengan menggunakan cara ilmu ukur untuk mengetahui detail ukurannya. Hasil yang dicapai olehnya dalam ilmu falak mendapatkan tempat dalam sejarah ilmu pengetahuan. Dia adalah seorang ahli ilmu falak yang brilian sekaligus ahli ilmu pasti tanpa menggunakan peralatan yang canggih yang baru ditemukan pada abad ke-17. Kesuksesannya dalam dua hal ini kembali kepada dua hal berikut ini. Yang pertama, Al-Battani menggunakan metode dan alat yang lebih canggih daripada metode dan alat yang digunakan oleh orang-orang Yunani. Dan Al-Battani juga mempunyai alat yang tidak dipublikasikan yang luar biasa dalam ilmu astronomi. Yang kedua, dia menggunakan hitungan yang akurat dalam menghitung persoalan-persoalan yang dihadapi dalam ilmu falak. Hitungan yang dipergunakan jauh lebih maju daripada yang dipergunakan orang Yunani, termasuk hitungannya dalam berbagai segitiga yang belum dikenal oleh mereka itu Yunani ya, yang membuat mereka gagal dalam kajian di bidang ilmu falak dan geografi adalah karena mereka mengandalkan cara hitung yang konvensional. Semoga kisah Al-Battani ini mendapatkan hikmah berkah untuk kita semua, menjadi semangat motivasi mencari pengetahuan yang lebih bermanfaat lagi, serta menghalau virus-virus ilmu-ilmu yang menyesatkan. Semisal contoh yang kemarin viral, yang kemarin terkenal, Bapak Elon Musk berargumentasi, berpendapat ingin membangun kehidupan di planet Mars. Wow, amazing. Apa aku harus sambil loncat salto gitu? Wah, setelah dipikir-pikir, ini bertentangan dengan Al-Quran surat 40 ayat 64. Kita nggak tahu ya apa niatnya, motifnya Elon Musk berencana seperti itu. Kita nggak tahu. Apakah Elon Musk itu orang yang bodoh, nggak ngerti? Apakah Elon Musk itu nggak ngerti agama atau bukan Muslim? Atau memang Elon Musk itu ingin menjadi orang viral? Seperti yang saya katakan dulu, kalau mau viral telanjang aja, nanti juga banyak yang lihat. Tapi ini kan konyol, nggak efektif, nggak efisien, nggak mendidik ya.
tenar itu harusnya yang hal positifnya, itu nggak jadi masalah. Kalau yang negatif kayak gini mah nggak usah lah. Kenapa saya katakan ini rencana negatif? Karena efeknya akan fatal. Dalam kesepakatannya udah tinggal di Mas, nggak bisa pulang lagi. Ya, siapa tahu di sana mati. Ya, ini secara tidak langsung gerakan genosida ala baru ini, berbahaya. Jadi saya himbau buat teman-teman, kalau ada ajakan seperti itu jangan mau dan jangan mau. Itu penyesatan secara halus. Alibi atau alasan pembelaan itu yang mereka gunakan itu biasanya mereka beralibi begini. Di planet Mars itu ada air, dimana ada air pasti ada kehidupan. Belum tentu sayang, belum tentu. Yuk kita ke Israel. Di Israel itu ada Dead Sea atau Laut Mati. Kamu cek periksa di sana apakah ada kehidupan. Dan menurut teman-teman yang sudah datang ke sana dan memeriksa ke sana, ternyata di air laut itu nggak ada kehidupan sama sekali. Paham sampai di sini? Dead Sea atau Laut Mati, makanya dikatakan Laut Mati, itu hanya ada di Israel. Nah, itu laut itu air kan? Nah, di dunia aja udah ada buktinya. Laut Mati, air itu air, nggak ada kehidupan di sana. Bagaimana kalau di planet Mars? Ya toh, hanya baru meneliti, oh di planet Mars ada air, belum tentu ada kehidupan. Kita kembali lagi sebenarnya kepada Elon Musk. Kalau Elon Musk berambisi keras ingin mewujudkan misi itu, setelah kita nasihati tidak mau merkedewang, berarti Elon Musk ini sengaja ingin menghancurkan manusia, atau istilahnya genosida, pembunuhan secara halus. Mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan. Semoga informasi yang sampaikan bisa bermanfaat untuk semuanya. Dan terima kasih bagi kawan-kawan yang sudah meluangkan waktunya untuk menonton video ini sampai akhir. Dan bagi yang baru menemukan channel ini, tolong dibantu di like, di komen, di share, dan di subscribe. Dan jangan lupa juga aktifkan tombol loncengnya agar postinganku terbaru tidak terlewatkan. Terima kasih, barakallah, alhamdulillah. Akhirul ngalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.